kita maknani Quran. Qalu inna tatayyarna bikum terus ta'irukum ma'akum wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Terus kita tahu ya kenapa Quran sering pakai ta'ir tatayyarna, karena ada istiqmalul arab, ta'ir ini sebagai ukuran. Saya iki terus bayangno, gue maknani Quran wong roh adatul arab ngerti-ngerti ono maknani Quran yang gue terjemah ngerasa ngalim terus fatwa. Terus fatwa enak wae, kalau di Quran enggak ada ya halal, kalau di Quran ada ya halal. Saya kita takok sing ra ono iku sing ndi? Ukuran ra ono iku piye? Jelas ning Quran ono. Mungkarwan ono wa yuharrimu alaihimul khaba'is, yang buruk-buruk itu diharamkan. Kowe wani darani tikus iku minat thayyibat. Lha apa mbok gusah mbok kei racun nak minat? Cekel lah wis keloni. Wong ini barang yang bagus. Mesti kita darani tikus yo. Khobais kan sesuatu yang berarti kategorinya haram apa halal? Haram. Terus kamu mengharamkan tikus berani enggak kalau itu dari Quran? Kita berani karena tadi sifatnya Nabi adalah mengharamkan yang menjijikkan, yang khobais. Paham tenan toh? Paham ya, sing paham ora apa-apa, pokoknya penting. Yang penting kamu tahu istiqmalul arab. Makanya kalau di Yasin ada inna tatayyarna bikum. Terus Nabi mengharamkan tatoyur. Tatoyur itu bikin keputusan berdasar terbangnya apa? Makanya kalau ada hadis jangan gerakkan burung dari tempat diamnya, mana nih? Jangan bikin keputusan berdasar terbangnya burung. Itu jenenge ngalim, ora terjemah. Terus akhirnya Imam Syafi'i darani Syafi'i, gue saiki wayahe fatwa, mergo wis dianggap ngalim. Jadi dhisik ngetes murid, aku yang mau ngetes sampeyan, demen kecewa tapi. Jadi ora oleh jogeman kuliah terus alif lam kita harus berani menafsirkan, jangan kayak ulama dulu gak berani menafsirkan. Ulama dhisik harus nekat karo kowe. Mesti mereka gak berani, kamu berani. Kono waras aku ya. Terus dia orang muni sok enggak boleh. Tapi yang pasti adalah ketika enggak tahu maknanya, kita tahu istimalnya. Meskipun kita enggak tahu maknanya, tahu istimalnya. Kayak kita mengatakan tadi, anak kami sudah saya ajari A sampai sudah saya ajari babi bubar. Itu kan enggak ada maknanya kalimat itu enggak, tapi kita tahu arahnya kayak pun ya yakin paham ya. Nah, begitu seterusnya ruhullah, baitullah dan seterusnya. Kita tahu ruhullah itu ya sudah ruhullah meskipun rara maknanya persis, tapi kita tahu istimalnya, yaitu al-idhofah lit tasyrif, sesuatu yang mulia diisnadkan kepada Allah. Lafaz-lafaz mutasyabihat itu lafaz-lafaz sing dohire iku ana serupane Allah ning makhluk. Ya kados Nabi Adam Allah nyifati niku wa nafakhtu fihi min ruhi. Ayat sing terkenal lho, wa nafakhtu fihi min ruhi. Pada Adam saya tiupkan roh saya. Nah, maknani dohire kan Allah punya roh dan sebagian roh itu diberikan atau ditempelkan ke Nabi Adam. Dan itu masalah besar karena kesannya kita ini mengandung roh Allah. Makanya terus ada kaidah kayak dalam ilmunya ulama itu enggak boleh tahakum, manut tahakum bitarjamah. Jadi enggak boleh menyimpulkan hukumnya Allah dan Rasul itu dari terjemah. Orang boleh ibu-ibu ngalim mau terjemah, tapi nak ngerasa alim tenan atau terus fatwa lewat terjemah itu haram nopo besar. Karena terjemah itu pasti mengandung kasus tadi, misalnya saya tiupkan kepada Adam mirruhi dari roh saya. Kayak itu memiliki wana fakhofihi mirruhi. Ini termasuk mutasyabihat, ayat-ayat yang kita tidak tahu persis maknanya, tapi tahu persis kaidahnya. Gini rumah tenan. Tahu persis kaidahnya gini. Ada beberapa kaidah dalam bahasa Arab, namanya al-idhofah litasyrif. Idhofah itu mengisnadkan sesuatu pada Allah itu litasyrif, karena sesuatu ini sangat mulia, sangat terhormat. Misalnya orang nyebut masjid itu apa? Baitullah. Masjid elek kanjeng lah itu jenenge Baitullah. Terus barang iku omahe pangeran cek melasi masjid. Nggih boten. Masjid itu bahasa Arab ya, Pak? Itu masuk sing penceng apa kudu sing mewah? Masuk sing penceng lagi. Kayak itu. Ora iso apa artine wis pangeran cek melase. Sing dibangun koruptor guys jenenge. Karena masjid itu tempat yang terhormat.
Sehingga kita perlu menyebut itu nama yaitu Adam itu makhluk yang terhormat, sehingga disebut yang ditiupkan ke Adam adalah ruh. Makanya dulu di Irak itu ada seorang qadhi terkenal ahli Quran, tapi dia sering debat sama orang pendeta yang ahli Quran juga. Yang ahli Quran dari orang Nasrani itu mengatakan wa fi kitabikum, di kitab kamu itu ada pembenaran bahwa Yesus Kristus itu adalah ruh. Karena istilahnya Quran juga alqaha ila Maryam wa ruhum, bahwa Yesus atau Isa adalah roh dari Tuhan. Berarti itu pembenaran dari Quran bahwa Yesus itu roh Allah. Terus kata si Qadhi tadi, Qadhi ini rada cangkem elek tapi penting. Yang kemelek itu kadang penting. Katanya dia, ya baguslah kalau Yesus ruh Allah sama dengan saya. Karena yang jadi ruh Allah di Quran tidak hanya Yesus. Terus dia baca ayat wa nafakhtu fihi min ruh. Terus wa nafakha fihi min ruh. Dia baca sekian ayat bahwa istilah ruh Allah itu bukan hanya diterapkan ke Yesus, semua manusia juga disebut diciptakan dari apa? Ruh Allah. Paham ya? Makanya ini hati-hati dalam makna di Quran. Jadi ada beberapa lafaz di Quran yang kita mau tidak mau memaknai itu ngikuti ulama. Meskipun makna itu menjadi panjang kayak tadi. Wa nafakha lan niyupna sapa Allah fi dalam Adam mirruhi sanging roh sing diciptakno apa. To mirruhi sanging roh sing keceluk iku ruhe pangeran, tapi keceluk maknanya dinisbatkan pada ruhe pangeran. Tapi kamu jangan bayangkan ada rohnya Allah yang dibagi di pangeran dikano situ Nabi. Ja'alahu tegese gawe sapa wa ta'ala gu ing Adam digawe hayan ingkang urip hassasan tur ingkang duwe indra sing iso mengindra badha angkana sausi ana sapa Adam iku jamat dan barang sing atos. Jamat atos maknane ora iso mikir, benda mati itu jumut. Wa ja'ala lan gawe sapa wa ta'ala laku maring sira kabeh eli dzurriyyati tegese maring anak turune Adam apa gawe as-sam'a ing pendengaran. Di makna asma'i klan nganggo makna pira-pira pendengaran wal absara lan pira-pira peninggalan wal afidata lan pira-pira ati il quluba tegese pira-pira ati qalilan masithik banget taskuru nasyukur sira kabeh matema iku zaidatun ku zaidah muakkidatun tur nguatno lil kilati maring bangete sithik dadi qalilan ku sithik nak qalilan masithik banget. Kasiron ku akeh, nek wong Arab muni akeh banget apa? Kasiron mah kowe. Pokoke bahasa Arab ku gampang ya. Wong Arab nek muni sithik qalilan, nek sithik banget qalilan. Kasiron akeh, nek kasiron mah akeh banget. Ma tema iku zaidatun zaidah muakkidatun kang nokiti bil kilati maring sithik. Sanget sithike wong syukur banget sithik. Wa qalu aida dolalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Wa qalu lan padha ngucap sapa wong akeh sing ngingkari ba'as, ngingkari kebangkitan saka kubur. Mungkirul ba'si tegese wong-wong sing ngingkari terjadine kebangkitan oleh ngucap aidza dalal. Ana ta nalikane ilang kita, manane tertanam kita, ilang manane kependem ora kita, fil ardi ing dalem bumi. Khibna tegese wis ghaib kita, kependem kita via ing dalem arep. Bi ansirna gambare arep ento dadi sapa kita turoban wis lemah mukhtaliton tur ingkang campur dituro biha kelawan lemah-lemahe arep a inna la fi khalqin jadid ana ta bener sak temene kita ana ta iku sak temene kita la fi khalqin yaktine ing dalam kejadian jadidin kang anyar utai dawu aina la fi khalqin jadid istifamun istifham ingkariyun kang ingkar bitahqiqil hamzah ini kelawan maca tahqiq ngetokno hamzah loro nek kados qiraah kita a inna a ya hamzah i ngene apa hamzah wa tasilisan yatilan nasil hamzah sing kedua wa itu khali alif nang lebono alif beda antarané hamzah ten alal wajhine ing atase wajah loro fil maudhi'in ing dalam panggonan loro wala dawu sapa wa ta'ala balhum biliqa rabbihim kafirun balhum balik utawi wong kafir biliqa rabbihim lan ketemu ning pangerane kufar ayat bil ba'si tegese lan ba'as iku kafirun iku kafir. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar
Kowe ngucap ngene, ya tawaffaku. Bakal mateni kum ing sira kabeh sapa malakul mauti sapa malaikat pati. Alladzi kang wukila kang den pasrai sapa ladi bikum ing sira kabeh. Dipasrai bikop di arwahikum kelawan jabut roh-roh sira kabeh. Suma ila rabbikum mongko nuli maring pangeran sira kabeh turjauna den balekna sira kabeh iki dibalekno ahya'an halih. Fayujaziakum ngono semoga fayujazikum sami mongko dadi sebabe males sapa apa kum ing sira kabeh bi amalikum ing ngamal-ngamal sira kabeh. Ini mun kadung ya, mun kadung kula terangno menisan. Terus ngeten kula terangaken. Masalah-masalah maknani Quran ya. Maknani kula baleni malih. Masalah-masalah maknani apa? Quran. Quran itu turun itu kan sudah ada kaidah. Baik kaidah itu kaidah yang diciptakan ulama maupun kaidah peradaban. Peradaban itu istimalul Arab. Seorang lagi yang namanya peradaban itu apa? Istimalul Arab. Orang Arab pasti tahu kalau arahnya seperti itu, namanya peradaban. Istimalul Arab. Kemudian Quran turun dengan bahasa itu. Meskipun nggak paham, tapi istimalnya Arab itu paham. Misalnya gini, kalau beri contoh, saya ngajari anak saya dengan telaten A sampai Z. Saya punya anak, saya latih dagang dan saya latih itu A sampai Z. A sampai Z itu kan tidak tentang ilmu dagang, tapi kinayatun anil ikhatoh, sesuatu yang 1 sampai selesai. Itu disebut A sampai apa? Z. Saya ulang lagi ya, bersama terlatih. Saya punya anak pedagang, karena saya pedagang punya anak saya latih dagang. Wah tak latih kabeh sampai A sampai gue misalnya pacaran bodoni, wah gue bodoni sopo tak lakoni kabeh A sampai misalnya mau wedok elek sampai gendut sampai pesek tahu tak bodoni kabeh. Orang mukhatab yang mendengar omongan kamu A sampai Z itu dia akan memahami bahwa yang kamu lakukan itu detail dan banyak sehingga diredaksikan A sampai apa Z. Atau kamu ngomong gini, was warang aku tersinggung diomongin enak, serak kesuwen ora babi bu tak jual tosok. Babi bu itu kan ora roh maksudnya bi. Tapi mukhatab paham. Setelah terjadi perselisihan yang begitu diredaksikan apa? Sekarang ngenteni apa? Babi bu wonge tak jotos. Nah, itu kalimat-kalimat yang kamu sendiri yang ngomong itu ya tidak paham. Sing diomongi ora paham, tapi tahu istimalnya. Tahu arahnya. Di sini ini ada ulama termasuk beberapa ulama kayak Ibnu Abbas, kayak beberapa ulama mengatakan alif lam mim dan hamim itu min jihadi hadi sunnah, termasuk kriteria ini. Sehingga orang-orang Arab yang benci Quran sekalipun itu tidak pernah menyoal Muhammad. Ya Muhammad ini ada ayat yang nggak bisa dimaknani. Quran kamu bilang hamim alif, nggak ada yang protes gitu. Karena orang Arab tahu meskipun nggak roh maknanya ngerti penggunaannya kayak tadi apa babi bukan nggak ono maknanya. A sampai Z orang ono mana deh, tapi tahu istimalnya, arahnya seperti ini, paham ya? Paham tenan orang bocor. Makanya, nah tapi ilmu seperti itu kan ruwet. Yang enggak ruwet adalah ilmu wallahu alam. Nah terus setiap pengarang agar alif lamin ya wallahu alamu bimuradi bidzalik, Allah lebih tahu. Jare sing ngaji wis suwe kan Allah luwe. Artinya ada orang yang keblinger darani yang tahu maknanya Quran hanya Allah saja, orang lain tidak tahu. Makanya harus jadi guyonan yang tahu maknanya Quran hanya Allah saja, orang lain tidak tahu. Karena Allah yang ngendikan yang paling tahu maknanya juga Allah. Kita tidak bisa tahu. Kalau kita tahu kayak Allah itu tidak mungkin, tapi yang diarahkan Allah pasti kita. Kalau kita tidak tahu berarti kita nggak perlu sholat, nggak paham perintahnya wa aqimus. Cuma kalau kita tahu kayak Allah ya tidak mungkin. Nah, ini kan sama-sama keblinger. Sing sitok sok ngerti kaya pangeran. Lu ya biru ora pangeran kok kaya pangeran. Sing sitok muni Quran tuh gak bisa difahami hanya Allah tok yang paham. Lah gunane apa diturunno nak kira-kira wong liya ora. Geneman kok ngono. Kan bodho ndi. Makanya saya ulang lagi.
ngomong sampai ngaji saya dan saya mau menjelaskan. Meskipun saya sendiri tidak paham, itu seperti itu tidak harus paham. Tapi kita tahu arah istimalnya. Sehingga ulama kayak Ibnu Jarir atau Bari kayak banyaklah semua ulama mengatakan Hamim Alif Lam Mim itu kita tidak tahu. Itu termasuk minal mutasyabihat. Tapi kalau kamu tanya saya kata Ibnu Jarir atau Bari, kenapa Allah pakai seperti itu? Kira-kira begini. Alam tu waladi abata, alam tu waladi babi buba. Artinya apa? Saya ngajari anak saya beberapa huruf atau bacaan yang dibutuhkan anak saya. Terus gue membahasakan anak saya tak ajari babi buba. Paham ya? Terus babi buba ada maknanya enggak? Enggak ada. Tapi kamu paham maknanya itu seperti itu. Paham ya? Ya supaya ngono. Sehingga bahasa itu enggak ada yang protes ketika saya cerita. Saya ngajari anak saya babi buba. Ada enggak yang protes? Enggak ada kan? Karena semua orang tahu maknanya adalah diajari cara membaca. Oh, kalimat itu maknanya apa? Maknanya biar maknanya istimalnya seperti ini, paham? Penggunaannya itu sirinya kenapa Allah pakai nama Alif Lam Mim Hamim. Pasti kira-kira begini, ini loh Quran dimulai dengan Alif Lam Mim. Bahwa ini akan melibatkan huruf-huruf Arab, akan ada siri huruf-huruf Arab. Kemudian siri ini ditebak-tebak. Lah sing rodok dukun sudah dijimat. Haikal ben sangar dibungkus mori napa? Putih. Engko sing kedol wonge rambutnya gondrong. Lah itu terus laris. Iku macam-macam wis wong kena seri iku terus kena justifikasi napa? Nah, misalnya jimat terus sing ngedol wonge dasinan ruwes kan gak meyakinkan. Nah sing kon ngedol rambutnya gondrong terus dibungkus apa? Mori terus kayak minyaknya sing rada mampu melati lah terus kan wong antar. Iku akal-akalan kan ya ora ono Quran ngono iku ya ora. Ana wong ngelu ngombe terus mari pancen wae mari ora perkara ngombe pancen ngelune wis suwe wis wae napa. Quran turun ora nggo jimat. Ya tapi nek ana sing nganggo jimat ya monggo mawon pangeran sugih ora masalah kok pangeran wis nah ono dadi rezekine ora masalah. Tapi kita ini enggak. Ya saya ulang lagi. Sehingga bahasa-bahasa yang oleh orang nahwu dikatakan lil milki, orang nahwu mengatakan idhofah itu potensinya bermakna tiga, ada idhofah bermakna min, fi dan lam, yang paling banyak kan lam ya. Misalnya babu sajin, pintu kayu, berarti pintu dari kayu. Khotamu hadidin, apa? Ali-ali dari apa? Besi. Terus ada bermakna fi, kayak dzulmul laili, berarti malam gelap di malam hari. Dzulmul laili dzulamun fil. Dan yang ketiga ini yang paling sering terjadi, bahkan ada ulama ngaku mengatakan sebenarnya semua idhofah itu bermakna lam, lil milki. Kalau kamu katakan saubu Zaidin berarti bajunya Zaid, baitu Zaidin rumahnya Zaid. Milik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau dikatakan milik itu ya milik, berarti baitu rumah milik Allah, ruhuwah berarti roh milik Allah. Nah, kalau milik Allah ya sudah ada roh tertentu yang miliknya Allah yang dikasihkan Nabi Adam, ya sudah gitu aja. Wa nafastu fihi birruhi, apa susahnya? Terus ada orang berlebihan mengatakan Allah itu punya roh dan rohnya Allah ini diberikan ke Adam. Mana ada barang qadim bisa ditransfer dan mana ada barang hadis bisa menerima barang apa? Qadim. Paham ya? Dalam bahasa mirruhi itu udah harus konotasinya milik Allah. Terus misalnya gini, masjid yang melek sing panceng itu ya tetap jenenge Baitullah, omahe pangeran. Terus kita takok, pangeran nak rene kapan? Terus kita nak sholat ning kono muni wis sowan pangeran. Ya tidak ada seperti itu. Pokoknya Baitullah itu bait milik. Oh, memang nyatanya milik. Oh ya sudah gitu, ora usah dijerok-jerok. Tapi kan Allah ora ning kene kok. Ya serasa ngono-ngononan pokoknya Baitullah litasyrif, karena sesuatu itu mulia diisnadkan kepada Allah. Sini al-idhofah kadang litasyrif, kayak Ka'bah disebut apa? Baitullah. Inna hadza baitu. Ini penting saya jelaskan, makanya saya ingkar seingkar-ingkarnya. Saya ulang lagi, saya ingkar seingkar-ingkarnya. Kalau ada orang membuat hukum atau kesimpulan dari Quran terjemah itu tidak bisa. Terjemah itu tidak mewakili maknanya apa? Quran. Karena terjemah ini kan ya terjemah.
Quran turun itu sudah ada aturan yang melatar belakangi. Kemudian Quran turun. Misalnya begini, saya contohkan bab fikih saja yang paling gampang itu bab fikih. Ya dengarin ya, saya mencontohkan bab fikih. Orang kawin itu berarti kan lelaki sama perempuan, ya, sepakat ya. Dulu zaman orang kafir lah itu yakin yang namanya kawin itu ya lelaki sama perempuan. Kalau yang sejenis dulu nggak ada bahasa LGBT, tapi kalau yang namanya kawin itu ya lelaki dan perempuan. Ya. Terus yang namanya perempuan itu ya anaknya orang. Kalau anaknya orang kalau mau kawin ya yang kawin kan yang punya anak. Kalau dia kawin sendiri jadi demenan bukan kawin. Nah ini cerita zaman jahiliyah bukan zaman Islam. Sehingga kata Imam Nawawi yang ngarang kitab Majmu', nikahul kufar sahihun, nikahnya orang kafir itu sah. Karena mereka menikah itu ya dengan cara yang kita yakini. Zaman sebelum ada Rasulullah, orang kafir ya gak nikah dengan saudaranya, dengan bulenya, dengan ponakannya. Mereka nikah pasti dengan orang. Dan Allah menyebut ya imro'ata Fir'aun, istri Fir'aun, imro'ati Abi Lahab, wa imro'atu, istrinya Abu Lahab. Gak ada Allah bilang demenannya Abu Lahab, karena mereka kawin, paham ya? Dan kawinnya ya sah itu ya dikawinkan bapaknya, disaksikan orang banyak dan tidak mahram. Sehingga saya ulang lagi, sehingga termasuk kebanggaan Rasulullah dan keluarga besar Quraisy adalah tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Allah membuat Muhammad ini spesial, hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunalis nihi tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Keluarga Muhammad itu keluarga yang terhormat, mbah-mbahnya gak ada yang zina. Kalau kumpul sama perempuan pasti lewat nikah. Itu min adami wa ila abi umi, mulai Nabi Adam sampai Said Abdul. Terus kamu ngomong gini, Islam datang buat aturan nikah. Sebelum Islam nggak ada nikah. Itu omongannya mubalek, nggak ada ulama ngomong seperti itu. Paham? Nikah itu syariat qadimah, syariat dulu nikah itu ada. Dan orang kafir pun menikahnya secara benar. Artinya kalau mereka salah, mereka pun mengatakan itu demenan. Dulu Mughirah itu demenan, ya orang bilang demenan yang Mughirah. Kalau yang istrinya ya istrinya Mughirah. Sehingga Allah menyebut wa imro'ata Fir'aun. Semua mengatakan istrinya Fir'aun, istrinya Abu, karena dinikah secara sah dan dengan cara yang sah. Kemudian kata Imam Nawawi, dan ini semua ulama mengatakan demikian. Gak ngomong ini ya ulama. Nikahnya orang kafir itu kita sahkan meskipun dengan cara yang salah. Asal cara yang salah ini bukan dzatiyah dalam rukun nikah. Bisa kita benahi. Misalnya gini, nikah itu pokoknya anggere wis lanang wedok ana bapake teko dangdutan terus ning kono wis ana nanggap ceki. Yo berarti wis nikah. Ya sah meskipun dengan cara seperti itu. Ya misalnya gini ya, ada orang kafir. Misalnya Abu Lahab atau Fir'aun nikah itu ukurannya anggere wong wedok teko, bapake teko. Terus ning kono ana dangdutan, ana nanggap apa wayang apa pokoknya ya seperti itu dikatakan nikah, ya kita katakan itu nikah. Selagi dalam nikah itu tidak terjadi dzatiyah yang tidak hilang setelah Islam, kecuali terjadi dzatiyah yang Islam nggak mengesahkan, misalnya ngawini ponakannya atau ngawini saudaranya atau ngawini bulenya. Ada dzatiyah yang menurut Islam nggak bisa diteruskan karena menikahi mahram. Kalau terjadi seperti itu nikah kita batalkan. Tapi kalau salahnya itu hanya karena tadi akadnya lewat cukup dengan dangdutan, akadnya cukup bapak kayak apa yang buat badu bopo gak ada sewa hijab kabul, ya sudah sah. Makanya menurut saya nikah-nikah yang terjadi di Indonesia dengan banyak kekacauan itu karena kita ada alim atau kulturnya salah. Cara kalau bisa asal dzatiyahnya ini, makanya menurut saya kalau teman-teman saya yang ngaji fikih ini semua yang kangkang yang masih ngaji fikih, sementing sampai apal jumlah muharramat orang yang jadi mahram itu saja, yaitu hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Itu yang penting itu muharramat berapa itu? 7 yang corong Jawa itu 5. Wah kalau ngelotok kayak kula ngene wapal tenan. Umun mbok itu sapa saja man waladatka, orang yang melahirkan kamu, itu jenenge mbok.
Apa? Hurrimat alaikum ummahatukum. Terus bintun. Nah sekarang bintun itu siapa coba ayo? Sing ngaji ini iso narifi. Bintun itu mananya Pak? Orang perempuan yang dilahirkan istri sah kamu itu jenenge bintun. Tapi kena demeni wong terus dia anak wedok. Hasil demen anak itu ora iso darani anakmu. Sehingga kalau dia nikah enggak boleh kamu jadi wali. Paham ya? Bahkan sebagian mazhab sange ekstrimnya mengatakan anak hasil demen anakmu nak kepen nikah sah, boleh didemeni tapi anaknya dinikah nggak wali besar, tapi ya terlalu boleh didemeni kok anaknya. Tapi karena apa? Karena nggak ada hubungan nasab sama sekali. Menurut syariat ini nggak ada hubungan nasab. Karena produk apa? Ilegal. Umun bintun apa tadi hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Saudara perempuan sekandung. Terus wa ammatukum saudaranya bapak, wa khalatukum saudaranya ibu, berarti bule dari ibu. Terus wa banatul akhi anak perempuan dari saudara lelaki. Terus wa banatul akhi wa banatul ukhti. Makanya Islam menghitung 7, tapi kalau kita ngitung itu 5 karena kita hanya ngitung apa ibu, anak wedok, ponakan, apa bule. Kalau sebenarnya ibu, anak wedok, dulur, bule, ponaan. Sehingga wong Jawa ngitung mau 5. Mereka cara wong Jawa dulure bapak ya bule, dulure ibu bule. Nah cara wong Arab dulure bapak iku ammah, dulure ibu pola. Ponaan cara Jawa ya ponaan, cara Arab ponaan banatul akhi, ponaan banatul ukhti. Paham ya? Ini penting kalau terang. Sehingga kalau nikahul kufar dan setelah nikah nggak terjadi mahromiyah yang abadi, maka nikahnya kita katakan sah meskipun ketika nikah dengan kefiah yang salah. Misalnya sewotnya salah, saksinya apa? Fasih. Tapi asal tadi yang dinikah tetap perempuan yang tidak Tapi kalau yang dinikah itu perempuan yang mahram, Islam akan membatalkan karena ini membawa dzatiyah, membawa rukun yang fatal. Tapi lucunya, baiknya manusia, terutama suku Quraisy itu pun nggak terjadi, nggak ada cerita Islam ngeritik Abu Jahal. Lalu Abu Jahal orang elek, biung ponakane didemeni, tidak ada. Abu Jahal nikah sama orang lain yang tidak mahram. Abu Lahab juga nikah sama orang lain yang tidak. Ini penting saya utarakan. Nah, kemudian Quran turun dengan tradisi yang sudah mapan di Quraisy, yang namanya nikah itu mapan, ada walinya, ada saksinya, ada syaratnya. Kemudian terus Quran dengan lafadz yang ringkas karena sudah ada peradaban yang baik dan benar. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Perempuan yang sudah kamu nikmati, istimta itu sudah kamu rasakan, sudah kamu nikmati. Sementing fa'atuhunna ujurahun, sementing mbok opahi. Terus kowe maknani nganggo awur-awuran, nak ngono sing penting nek bar iku bayar. Iku kan koyo klonte. Ora ngene iku blok-blok ora ngene iku maknane Quran iku ora ngene iku. Makanya ya saya ulang lagi, gak bisa maknane Quran seperti itu. Kowe ra iso misale darani tikus halal ning Quran ra ono muni tikus iku haram ora ono. Agar ning Quran ra ono sebarane halal. Ini Quran yo ora ono harame mangan racun, mangan kabel, mangan HP yo ora ono. Mergo pangeran pirsa wong mangan kabel lak sereten dhewe. Ukurannya tidak seperti itu, begini tak warai. Orang Arab itu sudah mapan dalam berperadaban. Lagi-lagi Quran turun itu sudah ada peradaban. Di antara peradaban terhormatnya suku Quraisy adalah mereka makan sesuatu itu yang baik, yang tidak punya efek negatif. Dan mereka mensifati nabinya yaitu nabi itu siapa? Nabi adalah alladzi yu'minu wan nabi yu'minu seperti wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Nabi adalah orang yang menghalalkan sesuatu yang baik wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, mengharamkan sesuatu yang jorok, yang jijik. Jadi orang Arab akan tahu kalau kamu mengatakan yang nggak ada di Quran harami umbel ya kono tongseng umbel itu terus gue nopo tongseng peletong botol ya tidak ada
Sudah ada kaidah yang namanya Muhammad atau Rasulullah atau Nabi itu yang menghalalkan sesuatu yang bagus, yang mengharamkan sesuatu yang khobais. Khobais itu apa? Kata Imam Syafi'i, satu makanan sing orang Arab yang terhormat itu merasa jijik. Saya perlu nggak mengharapkan ke santri-santri saya dong, jogeman mangan umbel, mangan tae, terus mangan. Kan darani kiai sarap, barang jelas kok diomongno kan mesti begitu. Jadi aku gak perlu ngarani dong, jogeman mangan cindil, ya ora mungkin. Wong wis ngerti ra usah diharamno, nak wong normal ya ora bakar mangan cindil. Ini penting saya utarakan, kita ndak boleh pakai kaidah hampir ning Quran gak ngaramno berarti halal Quran sing ndi? Quran sing nganggo makna sapa? Quran apa Quranku? Nah Quranku orisinil waras. Quran itu kok terjemah itu tidak makili Quran karena tadi Quran itu hidup di satu peradaban. Dan peradaban ini sudah mapan. Nah ini di sini kenapa Allah mengistilahkan istrinya Fir'aun, istrinya Abu Lahab. Karena ternyata mereka ya gak nikah sama orang yang mahram, nikah sama orang lain, ghairul mahram. Ini penting terus saya utarakan. Begitu juga istilah ruhuwah, ruhihi. Orang Arab tahu idhofah itu tidak harus seperti itu. Mereka sesuatu yang terhormat dikatakan baitullah. Paham ya? Berarti Bani Adam yang disebut Khalifatullah. Terus sekarang misalnya kamu artikan secara terjemah, manusia adalah pengganti Allah di bumi. Mulanya pangeran sama melok-melok kan mesti digenteni manusia. Terus pangeran saiki santai seturu kan mesti pasrahno manusia. Sudah kok gebreke ngono ya ora ono ngene. Ya pokoke pantes-pantese manusia berhubung keren disebut Khalifatullah. Bono tambahane Pranata Gama ora roh wis pokoke nek ning Quran itu disebut Khalifat. Ya sudah kira usah GR, aku Khalifatullah. Gak oleh tak nomani aku ini jare wong liya. Arman sampe kedok sekolah itu aku ya Khalifatullah. Kok ora ono bare. Ini penting saya katakan ya. Jadi ngaji Quran itu aturannya sebagai mufassir itu harus ngerti istimalul arab. Seorang lagi apa? Istimalul arab. Makanya disebut wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir rohul amin ala qalbika litakuna minal munzirin wa bilisanin Arabiyyin mubin. Quran itu diturunkan dengan istimalul Arab yang mubin yang jelas. Makanya kata Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian di era-era modern dikatakan Syekh Mutawalli Sya'rawi, tidak ada orang kafir yang menyoal alif lam mim. Tapi kenapa sekarang banyak di kampus-kampus di kajian tafsir kita jangan putus asa mengetahui maknanya alif lam mim. Jangan kayak tafsir dulu yang hanya bilang Allahu a'lam bimuradihi. Kita harus berani menafsirkan. Ora berani menafsirkan jadi berani nekat ya. Ungkapan ra kena diartekno kok dipeksa ro. Wong kafir sing gedeng Quran wae ra iso mencibir alif. Lah mergo ngerti penggunaan itu normal. Meskipun ra roh artine tapi penggunaan itu iya normal. Kayak saya ngomong, saya mengajarkan anak saya babi buba. Mukhatab tidak protes, Gus babi buba apa? Kalau ngomong yang jelas, ya berarti mukhatab bento, ora ono mukhatab mesti ya paham, menurut saya ngajarkan anak saya A sampai oh maknanya ngajari detail. Itu diredaksikan A sampai ya sudah pasti di semua laga ini mesti ada istiqmal. Wong kafir, andai kan alif lam mim itu penggunaan yang salah, pasti orang kafir bilang Muhammad, kata kamu Quran itu mubin, jelas. Tapi ini ada lafaz yang kamu sendiri tidak tahu maknanya. Ini apa-apaan? Nggak ada orang kafir protes seperti itu. Pokoknya gara-gara kuliah malah protes. Wong kafir yang sarap pera protes kok ya. Bedino sholat madhep ngalor ngidul malah. Ya apa-apaan? Malah Kanjeng Nabi nak duka al-mira fil Quran kufrun. Berdebat Quran itu kafir. Aku termasuk kiai-kiaian latarani kafir-kafir. Lalu berkali-kali diundang jadi narasumber tafsir, itu jarang dugi. Karena yang datang kadang-kadang sing takok itu wong bulat. Jadi takok bendarani cerdas. Padahal tambah takok tambah aku ora bodoh nih. Mulane kok jarang takok gara-gara tambah gelo perkarane. Nak kon mulang gelem lho. Nah, mulang kan ndekne ra iso tak isahno. Nak takok, nak debat kan kesannya kita banding. Mungkin ejare raro, guna tafsir sawi raro, opo raro, roy terjemah terus ngajak debat aku. Ini apa-apaan kan terus kacau. Oh kacau. Gus menurut Anda gimana? Ada gini dia raro bocor. Ayat piro? Gak tahu pokoknya loh lah itu. Gak tahu debat sing apa? Nggak sering kula kali. Tapi kalau ada satu area yang
Yang di situ banyak orang alim, terus tak tanya yang alim berapa, ya 40%, yang hafal Quran berapa, 40%. Sengelanya hampir orang itu saya datang. Karena nak ngundang aku seminar gampang. Pastikan kau alim, aku teko. Yo ngaku alim itu segala salah ya. Aku teko harus kayak Abu Nawas nih. Abu Nawas itu gak seneng pidato. Dia suatu saat diundang pidato, dia tanya, hadirin, saya ini tidak bisa itu, mau ngomong, tapi tanya dulu, apa? Kamu orang pintar atau orang bodoh? Orang bodoh, aku mau ngomong bodoh, rugi, paling gak paham deh. Akhirnya, ya sudah nak, Abu Nawas, kita orang pintar, lah apa pintar jadi pidato? Akhirnya terus ngomong, iya. Separuh ngomong, aku mau bodoh, saya sudah sepakat. Separuh bodoh, separuh pinter. Ya sama, saya pinter lah perlu diomongin, saya bodoh rugi ngomongin berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu meskipun guyon itu jadi ilmu. Sebetulnya potensi kita ngomongin orang ya dua itu. Nak pinter gunanya bu omong no rugi, nak bodoh bu omong no ya orang paham. Makanya Bu Nawas tuh gak mau pidato. Nah, sekarang pidato itu kan profesi, jadi gak penting lah paham gak paham. Tetap untung lah paham gak paham itu. Ya tapi masih yang ikhlasnya banyak. Yang pidato ikhlas, yang gak ikhlas mungkin lebih banyak. Nah ini penting saya jelaskan. Jadi ulumul Quran itu jelimet. Sampai di karang Imam Suyuti namanya kitab Al-Itqan. Itqan itu besar. Sama Said Alawi, abahnya Said Muhammad diringkas namanya Zubdatul Itqan. Saya baca itu di pondok saya. Zubdatul Itqan oleh Said Muhammad diringkas lagi, dibuat lebih mudah lagi namanya Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran. Dan itu kalau kita baca Itqan, maknanya Quran itu mudah sekali karena di situ diterangkan istimalul Arab, tamhidul Arab lil Quran. Karena pasti dunia itu ada tamhid. Jika tadi orang-orang yang alim muji Rasulullah coba hafidhul ilahu karomatal di Muhammadin abahul amjada sonalismi tarokus sifah hafalam yusibhum aruhu. Semua babanya Nabi itu meninggalkan perzinahan padahal belum ada Islam, tapi mereka tahu kalau zina itu buruk. Zina itu apa? Buruk. Dan yang baik itu nikah. Makanya mereka nikah semua. Sampai tahu nasabnya. Sayyidah Aminah binti ini, Sayyidah Khadijah itu semuanya terdaftar. Dan semuanya dikatakan suami istri. Dan nggak ada yang nikah mahram. Lalu setelah sampean Islam kok malah mahram merah apa? Lu kiai ora apa? Cek mahram lu piro? Cek mikir. Mestinya ngotok, mahram itu 7. Nak cari lah Jawa 5. Ini penting saya utarakan. Sehingga nanti kalau ada lafaz-lafaz mutasyabihat, kamu bisa numpang lewat dengan kultur yang sudah ada, yang sudah Misalnya begini, ada Masodukul Abdi, ini contohnya Zakaria Al-Ansari. Di bab sholat itu batal dengan makan. Orang kalau makan sholat batal enggak? Batal. Itu yasduku itu beneri sesuai kaidah. Upositok nenggone selilitan. Terus buat lek, batal enggak? Batal, karena kamu sholat kok makan. Ya, padahal upositok. Oke, di bab sholat upositok dikatakan makan dan membatalkan sholat. Tapi di bab nyugoi tamu, terus kue nyugoi tamu bukan upositok, monggo dahar. Terus kue takoki bapakmu, terus bukan mangan tamu cuma pun kalau mesti upositok, agar dilak ya jenenge mangan. Loh, neng bab poso, bab sholat ngelek upositok sedarani mangan, pasane batal. Tapi nak bab hormat tamu, orang iso dikai, orang iso diarani ngekei mangan. Nah tapi nak ning bab poso sing diarani mangan ku sak piring, nak setengah piring rung batalo. Poso ku innalillahi wa inna ilaihi raji'un bocah kok gobloke ngono. Sama-sama istilahnya makan. Saya ulang lagi, sama-sama istilahnya makan. Ning bab poso ambek sholat iku uposito diarani wis mangan, melane diarani batal. Ning bab nyugoi tamu urung iso diarani mangan. Lah nak bab mangan ning gone poso kaya bab ning hormat tamu yo enak. Besok sarapan setengah piring. Wah awan setengah kan boten sak piring urung iso diarani. Ora iso ora ngene iku. Wong waras ngerti istimalnya, kegunaannya kayak podo-podo istilahnya mangan. Karena kita hidup ini sudah ada peradaban. Misalnya kita hidup ini sudah ada Wong ngerti-ngerti nak dikai tangan kanan itu terhormat, nak dikai tangan kiri itu
enggak terhormat. Itu sudah ada peradaban. Kemudian Islam mengatakan jom kesunatan angin ke iwang tangan kanan, tangan kiri monggo. Karena peradaban sudah merasa perlakuannya seperti itu. Tahu-tahu ada barat, ada kita-kita yang materialistik. Aduk tangan kiwa 1 juta, timbang tangan tengah 2.000. Nah, ini kan sudah peradaban yang kita pak. Ya contohnya aja ngono. Lah ya lek sapa artine ngekek tangan tengah nak 2.000, aduk tangan kiwa lah nak 1 juta ya ora ngono ukurane. Aduk 1 juta nganggo tangan tengah. Timbang 2.000 nganggo tangan kiwa. Berarti peradaban di mana-mana enggak yang sat yang recel yang koyo gaweanmu niku ora. Nah kira-kira seperti itu makna nih Quran. Makanya ada istimalul aruf. Saya ulang lagi, ada istimalul. Jika masyhur itu dalam kaidah. Saya tak cerita sedikit ya. Imam Syafi'i itu dikatakan alim oleh gurunya. Itu pas umur 16 tahun. Itu kata gurunya Sufyan Ats-Tsauri, terus Muslim bin Khalid Az-Zanji. Itu guru-guru Imam Syafi'i zaman beliau masih junior. Itu ada siapa? Sufyan Ats-Tsauri, terus Sufyan bin Uyainah, terus Muslim bin Khalid apa? Az-Zanji. Sebenarnya Imam Malik itu ketemu gede. Imam Malik itu jadi guru Imam Syafi'i setelah alim. Jadi dapati banyak membentuk siapa? Imam Syafi'i. Yang paling banyak membentuk itu namanya Sufyan Ats-Tsauri, terus Sufyan bin Uyainah, terus Muslim bin Khalid Az-Zanji. Imam Syafi'i pertama dibolehkan fatwa itu begini. Ada hadisnya Rasulullah. Teksnya itu begini. La tuharrikut ta'ira min wakanatiha. Terus Imam Syafi'i ditanya oleh gurunya, ini tidak sama maknanya dulu. Ma maknahu ya Syafi'i, ya tentu gurunya jangan. Maknanya itu apa? Jangan gerakkan burung dari tempat diamnya. Ya, saya ulang lagi, jangan gerakkan burung, maksudnya juga gusap dari tempat apa? Diamnya. Ya bisa kurungan, bisa tempat istirahatnya burung. Imam Syafi'i saking alimnya mengatakan begini, kanatil Arab, idza aradu safaron. Orang Arab itu kalau mau pergi itu tatoyur dengan burung. Nah, lunga yang penting, mau dagang besar ke Syria misalnya, burung digusah. Nak torot yaminan berarti bagus, tapi nak torot simalan berarti alamat buruk. Kalau terbang ke kanan berarti ini safar sing mubarok. Kalau terbang ke kiri berarti tidak berkah. Sehingga disebut tatoyur. Tatoyur itu memutuskan sesuatu berdasar terbangnya burung. Makanya disebut qalu ta'irukum ma'akum inna tatoyarna bikum. Tatoyur itu sesuatu semuanya dikaitkan dengan apa? Burung. Berbahasa Arab burung apa? Ta'ir. Makanya ketika perdebatan Nabi dan umatnya memang qalu inna tatoyarna bikum. Kata Rasul apa? Ta'irukum ma'akum. Ini maka apa? Semuanya berdasar apa? Keputusan apa? Keputusan penting ini berdasar terbangnya apa? Burung. Makanya disebut ta'ir. Terus Imam Syafi'i karena dia orang alim mengatakan begitu. Orang Arab Pak Guru itu punya adat kalau mau pergi itu gusah manuk. Nah manuknya terbang kanan mereka jadi pergi. Tapi kalau gusah ke apa terbang ke kiri berarti nggak jadi pergi. Terus kata guru-gurunya al-ana qad ana laka antuftiya ya Syafi'i. Saiki kowe wae fatwa. Wong lafat ngono tok kok kowe pahame nganti ngono. Karena tadi hadis itu sudah ada istimalul Arab. Coba kalau semaknani sampean. Hadisnya kan mau ngene tok. Ojo gusah manuk sangka tempate. Terus buat andai kan Imam Syafi'i itu koyo kowe kan yo ngono tok. Maknane nggih pokoke manuk ora oleh digusah. Kurang pegawaian tapi gusah manuk bareng. Dari guru kan bocah kok gebrak maksud. Ndak seperti itu. Manuk ojo gusah maknane nak mbok gusah terus dadi penentuan hukum. Terus kowe nentokno keputusanmu. Jadi misalnya kowe coba pilihan presiden. Jokowi apa Pak Prabowo gusah. Sing kanan ditulisi sapa sing kiri ya ora ono. Sesuai kaping lamar kerja gusah manuk kok terbagi ngiri wis ora usah diterusno ngambar. Lah maksudnya seperti itulah. Terus kemudian kita maknani Quran. Qalu inna tatayyarna bikum terus ta'irukum ma'akum wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Terus kita tahu ya kenapa Quran sering pakai ta'ir tatayyarna karena ada istimalul Arab ta'ir ini sebagai ukuran. Saya itu terus bayang no, gue maknani Quran, wong roh adatul Arab ngerti-ngerti orang maknani Quran yang gue terjemah, ngerasa ngalim terus fatwa, terus fatwa, gue enak wae. Kalau di Quran nggak ada ya halal, kalau di Quran ada ya halal.
Saya kita takut sing ra ono iku sing ndi? Ukuran ra ono iku piye? Jelas ning Quran ono. Wong karwan ono wa yuharrimu alaihimul khaba'is, yang buruk-buruk itu diharamkan. Kowe wani darani tikus iku minat thayyibat. Lha apa mbok gusah mbok kei racun nak minat. Cekel lah wis keloni. Wong ini barang yang bagus. Mesti kita darani tikus yo. Khaba'is ya, sesuatu yang berarti kategorinya haram apa halal? Haram. Terus kamu mengharamkan tikus, berani enggak kalau itu dari Quran? Kita berani karena tadi sifatnya Nabi adalah mengharamkan yang menjijikkan, yang khaba'is. Paham tenang toh? Paham ya, semuanya paham berapa? Yang penting kamu tahu istiqmalul ar. Makanya kalau di Yasin ada inna tatoyarna bikum. Terus Nabi mengharamkan tatoyur. Tatoyur itu bikin keputusan berdasar terbangnya apa? Makanya kalau ada hadis jangan gerakkan burung dari tempat diamnya, mana nih? Jangan bikin keputusan berdasar terbangnya burung. Itu jenenge ngale, murah terjem. Nah, terus akhirnya Imam Syafi'i darani, Syafi'i kowe saiki wayahe fatwa, mergo wis dianggap ngale. Jadi dhisik ngetes murid, tapi yang mau ngetes sampeyan demen kecewa tapi. Jadi rawol lagi jogeman kuliah terus alif lamin kita harus berani menafsirkan, jangan kayak ulama dulu gak berani menafsirkan. Ulama di saya harus nekat kok kue. Mesti mereka gak berani, kamu berani. Ngkono waras aku ya. Terus dia orang muni sok enggak boleh. Tapi yang pasti adalah ketika nggak tahu maknanya, kita tahu istimalnya. Meskipun kita tidak tahu maknanya, tahu istimalnya. Kayak kita mengatakan tadi, anak kami sudah saya ajari A sampai sudah saya ajari babi buba. Itu kan nggak ada maknanya kalimat itu, enggak. Tapi kita tahu arahnya kayak pun ya yakin paham ya. Nah, begitu seterusnya ruhullah, baitullah dan seterusnya. Kita tahu ruhullah itu ya sudah ruhullah meskipun arah maknanya persis, tapi kita tahu istimalnya. Yaitu al-idho valid tasyrih, sesuatu yang mulia diisnadkan kepada Allah. Misalnya kamu sholat, aku tanya, kenapa kamu sholat? Wah lillahi ta'ala, karena sholat itu sesuatu yang sakral. Meskipun hatimu ya, ben buswarga sih. Tapi kan ben gaya muni apa? Lillah. Tenan boras pokoknya ben gaya kayak muni apa? Itu kita tahu istimewa. Pun begitu seterusnya dan seterusnya. Pokoknya kalau suwun nggih nak mana di Quran nggih dari ulama, nggih ulama sing masih mau belajar, masih waras, masih waras terus masih waras. Nek ora belum belajar, seneng duit, bariku fatwa serepot. Nek wong seneng duit ora repot. Kulo dikonco riyen nang alime mbek kula udah-udi, bareng seneng duit sowan kula takok. Lha iki dhisik alime mbek aku udah-udi saya takok. Cuk aku seneng duit kok, cuk seneng duit kok. Lah wis ora kok terusno. Aku ra diuntungno mbek alim bagus, menisan seneng duit saiki dadi wis kadung keliru dene. Saiki marat. Alhamdulillah. Ini soal kelas melarat terus pasut, aku ngenteni wis suwe kok lagi saiki melarat. Enggak kan regane untuk paring ilmu kok milih duit, bocah kok goblok ya. Alhamdulillah saiki yo melarat yo bodoh. Ya harus komplit semua. Bahaya ora oleh munyak pangeran. Wong diparingi ilmu, diparingi haddun wafiron, bagian yang sempurna terus mukalam ya napa? Sembrono munyak. Gue tenang asal. Lan alhamdulillah kok melarat ya. Menawa sih dadi api sinau menang kok suwe-suwe juga. Tenang Gus, iya, tapi kan niat boleh juga insyaallah tambah melarat terus sinau. Hal-hal seperti itu memang Allah keras sekali. Kita sebagai orang Quran itu apa ya, berat sekali ya nanggung itu. Jadi ada sebuah hadis itu yang diyakini keluarga Quran. Itu bunyinya gini. Man utiyal Qur'ana wa ra'a anna ghairahu utiya afdhala minhu atau utiya afdhala minhu faqad istasghara ma a'zamahu. Orang yang sudah dikasih Allah Quran. Ya Quran itu bisa hafal atau ahli tafsir atau ahli fikih, pokoknya sesuatu yang menjadi hukumnya apa? Quran. Termasuk orang ahli fikih, berarti dia kan juga ngugemi hukumnya apa? Quran. Orang yang sudah dikasih Quran oleh Allah, kemudian dia berpendapat atau melihat ada orang lain yang lebih utama ketimbang dia, atau merasa ada orang lain yang diberi sesuatu yang lebih dari
dia, maka dia berarti menyepelekan sesuatu yang dihormati Allah. Quran itu kan sangat-sangat agung. Kemudian saya ketemu gubernur, merasa orang ini lebih mulia ketimbang saya, punya sesuatu yang di atas saya, berarti saya menyepelekan Quran hanya karena merasa gubernur itu lebih keren ketimbang saya. Enggak boleh, orang Quran harus pede bahwa dia punya sesuatu yang afdol, sangat-sangat terhormat. Yang menghafal Quran ditangani wong di Alpa. Apa artinya hafal Quran udah pulau numpak ondal sampai numpak. Bocah kok goblok itu. Iku yo hafal, itu bahaya. Kowe sok ketemu pangeran dimaki-maki. Kowe wis tak kei Quran kok merasa orang lain lebih afdol ketimbang Anda. Di fakotistasgoro ma'a dzulmah. Dia mengecilkan sesuatu yang diagungkan. Makanya saya itu termasuk kiai yang jarang menerima tamu. Maksudnya bukan anti tamu saya, tapi saya itu dapat itu. Kayak kolonis biasa. Kalau ditamoni bupati, ditamoni dokter spesialis ya biasa, standar. Nah biasanya kita tak suka. Gelem yang ini kira, gelem yang saya kecewa ya karepmu, ora kecewa ya karep. Tentunya ya memang harus seperti itu. Ini bukan urusan sombong, ini urusan melawan nafsu, no? Melawan nafsu. Kamu nggak boleh sebagai orang Quran. Terus gak nikmati Quran Anda tidak boleh. Ya tapi seperti ini kan sudah minoritas. Orang kayak saya itu sudah minoritas. Ya nggak apa-apa. Sepedi wae. Ya memang harus la tamuddanna nama ainaika ila ma mata'na bihi azwaja min zahratal hayatid dunya linaftinahum. Rasulullah itu delok sapine tangga, iku mek pangeran serawole. Kowe gak delok wong di dunya wae. Karena pikiran sederhana, misalnya gini, saya di rumah gitu, atau di mana saja, ngerti tonggo di sapi 10 atau di mobil 10, CNAE wong iku di mobil 10. Itu kan kamu anti ilmu Quran. Sebetulnya orang punya harta 10, itu kan punya hisab 10 dan punya masalah 10 karena ini nanti dipertanggungjawabkan di depan. Sementara hafal 10 juz itu tidak ada hisab. Itu kan kita terus jadi orang duniawi sekali, nganggap sesuatu yang potensi dihisab, potensi yang menjerumuskan ke neraka karena kadang mendapatkannya secara tak halal. Kamu anggap enak tangga mobilnya 10, dunyanya ada. Terus kamu katanya ahli Quran tuh sing jenenge enak ya wong sing bebas hisab, sing jenenge enak adalah wong sing dekat dengan Allah. Tapi kamu yang katanya ahli Quran darani enak wong sing di dunia, itu apa-apa. Ya tapi orang seperti ini kan banyak dan alhamdulillah serah ketara nak salah. Akhirnya kiai ngomong ngono yora hafid ngomong ngono yora tapi kita, saya yang masih waras ngomong ngono kok yes serahkan aja cerita bahasa mengakhir. Masya Allah. Ya, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.